Jika ayah tidak taat, maka keturunan juga tidak taat. Di dalam Alkitab, ayah mencatat beberapa pengajaran yang membuat kita memahami. Ayah pernah berkata kepada saudara-saudara Seba, saudara Seba taat kepada ayah dan leluhur. Tuhan ayah membuat segala sesuatu tunduk kepada Seba. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur, kau telah menunjuk dia untuk mengatur segala yang kau ciptakan, agar segala sesuatu tunduk di bawah kakinya. Lalu, bayi ini adalah garis keturunan anak manusia, dengan menerima talenta yang dianugerahkan, yang membuat semua orang tunduk kepada saudara-saudara keturunan surgawi. Mari kita bahas beberapa pengajaran dalam Alkitab, agar saudara-saudari memahami. Daud, dia pernah berdosa, dan tidak taat kepada Tuhan. Dia telah berzina dan membunuh. Jadi, apakah Tuhan membuat anaknya, Absalom, memberontak terhadapnya? Artinya, tahta raja tidak taat kepada Tuhan, dan mendatangkan murka Tuhan. Baik, Tuhan berkata, kau tidak taat kepadaku, maka aku membuat anakmu tidak taat kepadamu. Lalu, Absalom pun memberontak secara terbuka terhadap Daud. Maka Daud pun melarikan diri. Sementara Absalom membawa pasukan besar untuk memburu Daud. Daud benar-benar melarikan diri. Begitulah, itu karena, kenapa putra Daud, Absalom, memberontak? Putra kandung seharusnya mencintai ayah, namun ia memberontak terhadap Daud. Seharusnya, anak kandung mencintai ayahnya. Karena Daud sang ayah tidak taat kepada Tuhan. Tuhan kemudian membuat anaknya tidak taat kepada Daud. Contoh ini tercatat dalam kitab Samuel kedua. Dalam 2 Samuel, antara lain, salah satu inti ceritanya adalah tentang Daud yang melarikan diri, dan putranya, Absalom. Sebelum pelarian terjadi, Daud tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak taat. Maka, putranya pun tidak taat kepadanya. Selanjutnya, mari kita lihat putra Daud yang lain, Salomo. Saat muda, ia sangat taat kepada Tuhan. Di masa mudanya, ketika ia taat kepada Tuhan, semua orang pun taat kepada Salomo, bukan? Semua, termasuk seluruh hambanya, taat kepada Salomo. Para pejabat tinggi yang ditinggalkan Daud. Para menteri istana yang ditinggalkan Daud, semuanya mengikuti perintah Salomo. Bahkan semua putra Daud, serta saudara-saudaranya sesama putra Daud bersama Salomo, semuanya taat kepada Salomo. Namun, di usia tua, Salomo tidak taat kepada Tuhan, kan? Baik, Salomo tidak taat kepada Tuhan. Tuhan seolah menjadi salah satu hamba di bawah Salomo. Seorang pejabat tinggi bernama Yerobajan justru tidak taat kepada Salomo, dan bahkan secara terbuka bermusuhan dengan Salomo. Kemudian, memang, setelah Salomo wafat, pejabat tinggi Salomo, Yerobajan, akhirnya memperoleh dukungan dari 10 dari 12 suku Israel. Karena apa? Mengapa kerajaan Salomo terbagi dua? Jadi, karena Salomo tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan membuat bawahannya tidak taat kepadanya. Dengan begitu, kita memahami apa yang Tuhan katakan kepada saudara Seba. Seba juga berkali-kali berkata kepada saudara-saudari, jika kamu taat kepadaku, aku akan membuat segala sesuatu taat kepadamu. Meskipun langit tidak berkata demikian kepada saudara Seba. Namun, jika saudara-saudari belajar untuk taat, pasti segala yang dilakukan akan berjalan dengan sangat lancar. Semuanya akan berjalan dengan baik. Ketika kita belajar untuk taat kepada Tuhan, Tuhan membuat setiap pekerjaan kita menjadi sangat, sangat baik. Tetapi jika kita tidak taat, maka, baiklah, Tuhan akan membantu, dan membuat bawahan kita tidak taat kepada kita. Maka, saudara-saudari, marilah kita sangat menghargai saudara-saudari kita. Karena, mengapa demikian? Alkitab berkata, karena kuasa besar Israel, kuasa besar Yakub. Saudara-saudaranya adalah Israel. Maka saudara-saudara Israel sepenuhnya taat kepada ayah mereka sendiri. Bapa di surga yaitu Yehuwa dan taat kepada Bapaknya, Tuhan Yesus. Maka semua saudara dan saudari akan mengikuti perintah saudara itu. Lalu, negeri ini tidak akan kacau. Dan, semua anak mendapat kedamaian. Dengan begitu, kebahagiaan datang dengan kedamaian. Kalau seseorang tidak beruntung taat, seluruh umat manusia tidak taat. Adam tidak menentang seluruh umat manusia, semua memberontak. Seluruh umat manusia memberontak. Adam tidak taat kepada Allah. Baik, Kain bunuh adiknya, Habel. Tapi keturunan Kain tidak ada yang punya sifat penurut. Semua orang memberontak. Semua orang berdosa kepada Allah. Jadi Tuhan Kristus taat. Baik, semua yang milik Tuhan harus taat kepada ayah. Semua juga harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan dan juga taat kepada ayah. Dengan cara ini kita mengerti, jika kita durhaka, maka Allah akan membuat kita, yang di bawah, menentang kita. Kalau kita taat kepada Allah, kita akan diberkati saat keluar, kita akan diberkati saat masuk. Semua bangsa harus taat. Orang yang taat kepada Allah. Kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan. Amin.